be back. Perkembangan yang terjadi pada dunia teknologi informasi menjangkau hampir setiap lini kehidupan manusia. Perkembangan tersebut juga berdampak pada perusahaan-perusahaan yang ada di mana hampir setiap perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dicerminkan dengan penggunaan komputer dalam operasi perusahaan. Penggunaan komputer dalam operasi perusahaan berimplikasi pada perlunya pengendalian diterapkan pada lingkungan komputer dengan alasan sebagai berikut. 1. Untuk mencapai tujuan pengendalian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Koso bahwa tujuan pengendalian adalah untuk keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta pengamanan aset. 2. Untuk meminimalkan ancaman. Beberapa contoh ancaman yang mungkin timbul dalam lingkungan komputer adalah adanya bencana seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, serta adanya tindakan yang dilakukan oleh hacker. 3. Semakin banyak dan canggihnya computer crime. Pengendalian yang diterapkan diharapkan mampu menangkal bentuk-bentuk computer crimes. 4. Komputer dapat menimbulkan masalah-masalah untuk pengendalian. Berbagai fitur yang diterapkan komputer dapat menimbulkan risiko. Misalnya, pemesanan barang melalui sistem online dengan pemasok menimbulkan adanya kegagalan transaksi jika komunikasi antara perusahaan dengan pemasok terkendala. Pengendalian dalam lingkungan komputer terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum adalah kebijakan dan prosedur dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan pengolahan data elektronik yang tidak terkait langsung dengan aplikasi komputer. Secara sederhana, pengendalian umum merupakan semua jenis pengendalian selain pengendalian yang terkait dengan input, proses, dan output. Pengendalian umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pengendalian organisasi dan manajemen. Pengendalian ini dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara membuat kebijakan terkait organisasi agar bisa mendukung tercapainya tujuan penggunaan komputer secara khusus dan mencapai tujuan organisasi secara umum. Bentuk-bentuk pengendalian organisasi dan manajemen terdiri dari pemisahan fungsi. Maksud utama dari pemisahan fungsi adalah terciptanya mekanisme check and balance
antar unit dalam perusahaan, sehingga independensi dan objektivitas masing-masing unit dapat tetap terjaga. Dengan adanya pemisahan fungsi ini, tidak akan ada pegawai atau unit yang melakukan proses pekerjaan dari awal sampai akhir. Pemisahan fungsi terdiri dari pemisahan fungsi Departemen Pengolahan Data Elektronik dengan non-PDE, serta pemisahan fungsi dalam Departemen PDE yang dijelaskan dalam skema. Pemisahan fungsi System Development dari Computer Operation. Pemisahan ini bertujuan agar staf yang mengoperasikan sistem tidak mampu membaca pemrograman dan melakukan perubahan dalam program untuk kepentingannya. Pemisahan fungsi database administrator dari fungsi lainnya. Pemisahan fungsi ini bertujuan agar integritas database dapat tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Dengan adanya pemisahan ini, maka lalu lintas data berada pada satu unit yang benar-benar independen. Pemisahan fungsi New System Development dari Maintenance. Jika unit yang mengembangkan sistem baru diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi maintenance, maka akan muncul risiko diubahnya sistem yang sedang berjalan oleh New System Development saat mereka menjalankan fungsi maintenance. Pengubahan ini mungkin sebab mereka mengetahui bahasa pemrograman dan memiliki akses ke sistem saat menjalankan fungsi maintenance. Dengan adanya pemisahan ini, maka hal tersebut dapat dihindari. Otorisasi transaksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dilakukan demi kepentingan perusahaan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara memberikan wewenang kepada pejabat untuk menyetujui sebuah transaksi. Sebuah transaksi tidak dapat dijalankan ketika persetujuan dari pejabat tersebut belum ada. Persetujuan dari pejabat tersebut bisa berupa tanda tangan atau yang lainnya. Pengendalian personel. Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa para pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan demi kepentingan perusahaan. Dalam mencapai hal tersebut, yang dapat dilakukan perusahaan adalah berupa penggunaan job description pemilihan dan pelatihan pegawai, supervisi dan penilaian, job rotation, dan keharusan mengambil cuti. Perencanaan, penganggaran, dan sistem pembebanan kepada pemakai. Perencanaan, penganggaran, dan pembebanan kepada pemakai ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan secara umum dan tidak menimbulkan adanya ketidakselarasan tujuan antar departemen. Bentuk pengendalian umum yang kedua berupa pengendalian hardware dan software. Pengendalian terhadap hardware dan software bertujuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi atau ketidakberesan peralatan komputer, mencegah akses yang tidak ada otorisasinya, serta mendukung pemakaian komputer secara efektif. Contoh dari pengendalian ini adalah penjagaan terhadap keamanan fisik komputer dan prosedur update software secara berkala serta pemasangan antivirus. 3. Pengendalian akses. Pengendalian ini bertujuan agar sumber daya komputer yang ada digunakan sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara membatasi orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses hardware, program, dokumentasi, dan file data. Beberapa contoh pengendalian akses misalnya penggunaan kunci masuk ruangan, penggunaan CCTV, serta penggunaan ID dan password komputer. 4. Pengendalian data dan prosedur. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga keamanan data serta mencegah agar tidak terjadi kesalahan pengolahan data. Contoh dari pengendalian ini adalah pembatasan akses database, misalnya melalui akun dan password, pembuatan backup data, mengasuransikan data dan program yang penting, serta membentuk disaster recovery planning. 5.
Pengendalian terhadap pengembangan sistem baru. Pengendalian pengembangan sistem baru bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pengembangan sistem telah mendapat otorisasi, diuji, ditelaah, didokumentasikan, disetujui, dan diterapkan. Pengendalian terhadap pengembangan sistem baru mencakup hal-hal sebagai berikut. Melibatkan personel IT, manajemen, auditor internal, serta user. Dalam rangka hal tersebut, perlu dilibatkan tim dari personel teknologi informasi, manajemen, auditor internal, serta user untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi, desain software, serta permasalahan implementasi telah ditelah dengan baik, sehingga meminimalkan permasalahan dalam pemakaiannya. Selain itu, dengan dilibatkannya user, maka kemungkinan user dapat menerima software lebih meningkat. Pengujian software. Hal ini untuk memastikan bahwa software baru kompatibel dengan hardware dan software yang ada, serta menentukan apakah software dan hardware tersebut dapat menangani transaksi yang diinginkan. Pendekatan pengujian yang biasanya dipakai adalah salah satu atau gabungan dari pendekatan pengujian berikut. Pertama, pengujian percontohan atau pilot testing. Sistem yang baru diimplementasikan dalam suatu bagian organisasi, sementara lokasi lainnya masih menggunakan sistem yang lama. Kedua, pengujian paralel. Sistem lama dan baru beroperasi secara simultan dalam semua lokasi. Penelaahan setelah instalasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah sistem baru tersebut telah sesuai dengan karakteristik pengendalian yang semula diharapkan. Fokus dari penelaahan ini adalah verifikasi terhadap ketaatan spesifikasi pemakai, evaluasi kecukupan keamanan dan pengendalian aplikasi, serta verifikasi terhadap proses biaya dan manfaatnya. Selanjutnya, pengendalian umum yang keenam, yaitu pengendalian terhadap pemeliharaan program. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem yang sudah ada, mencegah perusakan dan kerusakan atau kehilangan program, serta mencegah timbulnya perubahan yang tidak ada otorisasinya. Contoh pengendalian ini adalah perubahan program hanya bisa dilakukan oleh fungsi sistem maintenance, melibatkan partisipasi user, serta pendokumentasian pemeliharaan tersebut. Contoh lainnya adalah kebijakan agar programmer hanya mengubah kopi dari source program, bukan program yang asli, untuk kemudian dilakukan pengujian. Dan setelah berhasil, program tersebut diserahkan kepada komisi perubahan, koordinator, atau pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan. Bentuk pengendalian umum yang terakhir yaitu pengendalian dokumentasi. Pengendalian ini bertujuan untuk menjamin bahwa instruksi kepada seluruh pengolah data dan user telah didokumentasikan, menjamin kelangsungan operasi komputer dan database tetap lancar meskipun personel yang berpengalaman dalam hal tersebut pindah, serta memberi jaminan bahwa seluruh sistem dan program telah didokumentasikan secara memadai. Contoh pengendalian dokumentasi adalah penggunaan flowchart, decision table, serta kode-kode standar yang lain. Yang kedua adalah application control. Application control merupakan prosedur terprogram yang dirancang untuk menangani potensi risiko yang mengancam aplikasi tertentu, seperti aplikasi gaji, pembayaran, ataupun cash. Application control dibagi menjadi 3, yaitu input control, proses control, dan output control. A. Pengendalian masukan. Tujuan dari pengendalian masukan adalah transaksi diotorisasi sebagaimana mestinya sebelum diolah dengan komputer. Transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak semestinya. Transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi, dan jika perlu, dimasukkan kembali secara tepat waktu.
Transaksi di-entry ke terminal yang semestinya. Data di-entry ke periode akuntansi yang semestinya. Data yang di-entry telah diklasifikasikan dengan benar dan pada nilai transaksi yang valid. Data yang tidak valid tidak di-entry pada saat transmisi. Transaksi tidak di-entry lebih dari sekali. Data yang di-entry tidak hilang selama masa transmisi berlangsung, serta transaksi yang tidak berotorisasi tidak di-entry selama transmisi berlangsung. 2. Kategori dasar dari masukan sistem PDE. Pertama, jurnal-jurnal atas transaksi yang terjadi, kemudian file maintenance transaction, misalnya perubahan harga dalam file induk. 3. Transaksi untuk mengetahui suatu informasi tertentu atau inquiry transaction. 4. Transaksi perbaikan kesalahan. Jenis-jenis pengendalian atas masukan. A. Input Authorization Control. Pengendalian yang baik tidak memperbolehkan suatu transaksi diproses apabila transaksi tersebut tidak disertai dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Dalam bisnis tertentu, tahap otorisasi ini berjenjang-jenjang sehingga diperoleh jaminan bahwa hanya data yang valid saja yang masuk ke dalam sistem. Selain itu, sedapat mungkin dokumen-dokumen masukan mengandung bukti otorisasi dan harus telah ditelaah oleh control group. Pengendalian atas masukan ini dapat dilakukan secara manual ataupun secara terprogram melalui sistem online. Jenis input authorization control adalah: pertama, prosedur-prosedur persetujuan. Prosedur ini menjelaskan mengenai bagaimana dan oleh siapa data akan dimasukkan ke dalam dokumen masukan, dan meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, bukti otorisasi, seperti tanda tangan, yang harus ditelaah oleh control group. Apabila tidak ada persetujuan sebelum pemrosesan, maka penelaahan terhadap dalam pembuatan dokumen awal. Kemudian dalam sistem online, otorisasi ditunjukkan dengan password dan authorization table. Keduanya memastikan bahwa file-file tertentu hanya dapat diakses oleh personel-personel yang sah. Password dapat dibuat satu kali dari awal hingga selesai, atau untuk setiap selesainya suatu proses yang bersangkutan harus memasukkan kata sandi lagi untuk dapat melaksanakan proses berikutnya. Transaksi yang telah dikelompokkan disetujui sebelum diproses. Transaksi pemeliharaan file disetujui mengenai persetujuan terhadap transaksi tertentu. Kedua, pre-numbered dokumen. Urutan formulir akan diuji selama pemrosesan berlangsung. Apabila terjadi formulir tidak urut atau hilang, maka harus ditelaah oleh pejabat yang berwenang di departemen asal formulir tersebut dikirimkan. Ketiga, penelaahan oleh control group. Transaksi yang diproses dalam bentuk batch atau harus dilaksanakan oleh Departemen PDI harus ditelaah dahulu oleh control group. Keempat, transaction log. Dari penelaahan atas log dapat diketahui frekuensi kesalahan dalam terminal serta adanya kejadian-kejadian lainnya yang tidak semestinya. Semua terminal yang digunakan dicatat dalam tape atau disk. B. Input Validation Control. Pengendalian ini telah terprogram di dalam sistem dan dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa semua data masukan adalah akurat, lengkap, dan memadai, atau bisa dibilang logis. Dalam kaitannya dengan pengendalian menurut tujuannya, maka validasi masukan juga termasuk dalam pengendalian detektif. Fungsi dari input validation control adalah: pertama, untuk mendeteksi kehilangan data, kemudian untuk menguji perhitungan matematis, dan ketiga, untuk menjamin adanya pembukuan transaksi secara benar. Jenis-jenis dari input validation control. Pertama, numeric and alphabetic check. Istilah lain yang digunakan adalah field test, yang berfungsi menetapkan field tertentu adalah angka, sedangkan field lainnya adalah huruf. Apabila terjadi kesalahan, maka komputer akan memberitahukan hal ini sebagai suatu kesalahan. Yang kedua, logic check. Pengujian ini dimaksudkan untuk menilai atau membandingkan suatu logis tertentu dengan keadaan data yang sebenarnya. Misalnya, jurnal penyusutan akan dianggap komputer sebagai tidak logis ketika kreditnya adalah kas atau saldo kas bertanda negatif. Ketiga, sign check. Program ini menguji apakah suatu field tertentu memiliki simbol atau tanda matematis yang sesuai. Apakah suatu angka dalam field tertentu harus positif atau di debit ataukah negatif atau di kredit. Yang keempat, valid field size check. Pengujian ini mengharuskan suatu field mempunyai besar tertentu, 6 digit misalnya. Kelima, limit check.
Program ini menguji apakah suatu field tertentu berada dalam suatu batasan yang sebelumnya telah ditetapkan. Misalnya, batas maksimum penarikan dari ATM adalah sebesar Rp2.500.000. Keenam, valid code check. Pengujian ini disebut juga dengan dial back method atau existence test, di mana keabsahan kode ini dimaksudkan untuk menguji apakah suatu transaksi masukan memiliki kode yang sama dengan yang ada di dalam daftar komputer yang bersangkutan. Ketujuh, range test. Pengandalan ini serupa dengan limit check, hanya saja untuk menguji apakah suatu field berisi batasan nilai tertentu, misalnya 100 hingga 500. Kedelapan, sequence check. Pengandalan ini menguji urutan-urutan suatu field masukan tertentu. Kesembilan, check digit verification. Pengandalan ini dilakukan dengan menghitung suatu angka tertentu untuk memastikan bahwa nilai yang sebenarnya tidak diubah. C. Pengendalian transmisi data. Pengendalian transmisi data bertujuan untuk mencegah agar data yang akan diproses tersebut tidak hilang, tidak ditambah, atau tidak diubah. Pengendalian transmisi data ini termasuk dalam pengendalian detektif. Tekniknya adalah: pertama, batch logging and tracking. Teknik pencatatan dan penelusuran batch ini mencakup penghitungan batch control totals, penggunaan nomor urut batch, nomor lembar transmisi, serta pencatatan arus transaksi dan atau batch. Kedua, program-program aplikasi. Pengendalian ini digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap batch control totals dan run-to-run control total. Total run-to-run adalah kontrol total dari penyelesaian suatu pengolahan atau pemrosesan yang akan digunakan sebagai total pengendalian untuk pemrosesan berikutnya. Contoh, apabila tidak ada pengeluaran, maka saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian harus sama dengan saldo akhirnya. Yang ketiga, teknik-teknik verifikasi dalam transmisi online. Contohnya, echo check atau closed loop verification. Mengirimkan data kembali pada pengirimnya untuk dibandingkan dengan data asal. Kemudian, redundancy check atau matching check, yaitu meminta pengirimnya untuk memasukkan sebagian dari data selain dari data yang telah ditransmisikan. Dan terakhir adalah completeness test atau pengujian kelengkapan data terhadap setiap transaksi dengan tujuan untuk membuktikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan. D. Pengendalian konversi data. Konversi data adalah proses mengubah data dari sumber asalnya ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, misalnya dalam bentuk punch-card, pita magnetis, disk, ataupun bentuk lainnya. Tekniknya adalah: pertama, visual verification. Terminal komputer dapat pula dilengkapi dengan fasilitas umpan balik yang secara otomatis akan menunjukkan suatu tanda yang dapat digunakan sebagai pengujian visual oleh pemakainya. Kedua, check digit. Berfungsi untuk memeriksa atau menguji validitas angka. Apabila angka tersebut tidak sesuai dengan angka asalnya, maka nomor angka akun yang diproses tersebut akan dimunculkan sebagai hal yang salah. Contoh, ISBN dan nomor akun ATM nasabah. Batch control total. Bukti-bukti asal dikelompok-kelompokkan di departemen pemakai dan control group mencatat batch dan batch control pada batch input control sheet. Setelah diproses, control group membandingkan total batch keluaran dengan total batch semula, menyelidiki dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang timbul. Keluaran yang diterima oleh departemen pemakai dari control group kemudian dibandingkan dengan total batch masukan. Keempat, hash totals. Hash totals dibuat dalam field yang bukan kuantitas seperti misalnya jumlah dari nomor akun pelanggan atau jumlah nomor identifikasi pegawai. Bagi manusia, penjumlahan ini tidak ada artinya, tetapi tidak demikian dengan komputer. Apabila penjumlahan tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, maka akan diketahui pemasukan nomor data yang salah. E. Pengendalian penanganan kesalahan. Transaksi-transaksi yang salah juga harus dikendalikan sehingga transaksi-transaksi semacam itu tidak diproses. Seluruh koreksi atas kesalahan yang terjadi yang dimasukkan ke dalam sistem harus mengikuti urutan-urutan yang sama dengan prosedur-prosedur sebelum adanya kesalahan, yaitu otorisasi, verifikasi, dan sebagainya. Pengendalian penanganan kesalahan mencakup identifikasi atas sebab-sebab penolakan serta penelaahan terhadap sebab-sebab penolakan tersebut.
penelaahan dan persetujuan perbaikannya, serta pemrosesan kembali atau re-entry sesegera mungkin ke dalam sistem. Yang termasuk dalam pengendalian ini antara lain: pertama, error log. Dalam kaitannya dengan pengendalian penanganan kesalahan, fungsi control group adalah membuat pencatatan mengenai kesalahan yang terjadi atau error log guna mencatat semua data masukan yang ditolak, menyelidiki, dan memperbaiki kesalahan sesegera mungkin. Error log harus ditelaah secara reguler. Yang kedua, suspended file. Teknik file yang ditunda pelaksanaan ini digunakan untuk memberikan jaminan bahwa kesalahan yang terjadi telah dikoreksi dan diserahkan kembali ke bagian PDE untuk diproses ulang. Kesalahan dalam file yang ditunda pelaksanaannya tersebut akan tetap di dalam file sampai diperbaiki dan ditelaah secara reguler. Ketiga, laporan kesalahan. Tujuannya untuk mengidentifikasi mengenai catatan yang ada, kesalahan dalam data, serta sebab-sebabnya. Laporan kesalahan ini biasanya dikirimkan kepada departemen pemakai dengan maksud agar kesalahan tersebut diperbaiki. Kemudian data yang semua salah dikirimkan kembali kepada departemen EDP untuk diproses. D. Pengendalian pengolahan. Processing controls dilaksanakan setelah data memasuki sistem dan program-program aplikasi mengolah data tersebut. Tujuannya, menurut IAI, pengendalian atas pengolahan dimaksudkan untuk memperoleh jaminan yang memadai bahwa: pertama, transaksi diolah sebagaimana mestinya oleh komputer. Transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak semestinya. Kemudian, transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi, dan jika perlu, dimasukkan kembali secara tepat waktu. Kedua, teknik processing controls. A. Mempertahankan keakuratan data. Batch control totals. Teknik ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya data yang hilang atau data yang tidak diproses. Jenis pengendalian ini meliputi batch total, hash total, dan record count. Record count menghitung jumlah transaksi yang diproses. Hasilnya digunakan untuk membandingkan dengan jumlah transaksi yang sebenarnya. Misal, seorang pembeli dapat membandingkan antara jumlah barang yang dibelinya dengan angka yang tercantum dalam tanda terima dari kas register tersebut. Run-to-run control totals. Seperti halnya dalam pengendalian transmisi data, teknik pengendalian ini digunakan untuk mencocokkan jumlah transaksi yang diproses dengan jumlah masukan atau keluaran transaksi. Yang ketiga, transaction log. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, transaction log mencatat semua informasi transaksi seperti fungsi, operator, waktu, identifikasi terminal, dan nomor pengendalian transaksi. Transaction log ini dapat pula berfungsi sebagai audit trail karena ia mencatat segala aktivitas yang terjadi dengan komputer tersebut. Fallback procedure berfungsi untuk mengumpulkan dan mengendalikan transaksi yang mestinya telah diproses apabila sistem tersebut beroperasi. Artinya, ketika sistem tidak beroperasi, maka transaksi-transaksi tersebut dikumpulkan dan dikendalikan sehingga pada saat sistem beroperasi kembali, maka transaksi-transaksi tersebut tidak tercecer atau hilang. Kemudian, restart prosedur. Prosedur ini dimaksudkan untuk memulai pemakaian kembali sistem atau restart setelah terjadinya pemberhentian aktivitas atau shutdown. Recovery prosedur. Prosedur ini dimaksudkan untuk mempersiapkan apabila terjadi bencana. B. Program limit and reasonableness test. Dalam kaitannya dengan pengendalian menurut tujuannya, maka program limit and reasonableness test termasuk dalam jenis pengendalian detektif. Teknik yang ada adalah check digit, sign check, numbering and alphabetic check, logic check, limit and reasonableness check, serta zero balancing check. Maksud pengujian ini adalah untuk membuktikan bahwa dua jumlah dalam pembukuan yang dilakukan mempunyai angka yang sama, sehingga apabila kedua jumlah tersebut dikurangkan akan menghasilkan selisih sebesar 0. Misalnya, debit versus kredit, atau jumlah rincian versus jumlah yang dirinci. Cross-footing check. Tujuan dari penjumlah ke samping atau cross-footing adalah untuk mengetahui apakah penjumlahan ke bawahnya telah benar. Overflow check.
Pengendalaan ini digunakan untuk menentukan apakah besarnya hasil penghitungan pemrosesan melebihi besarnya register yang dialokasikan untuk menyimpannya. C. File controls. Dalam kaitannya dengan pengendalaan menurut tujuannya, maka file controls termasuk dalam jenis pengendalaan detektif. Tujuan dari file controls adalah file-file yang ada harus dikendalikan selain untuk tujuan pencegahan dari pemakaian oleh orang yang tidak mempunyai otorisasi, juga untuk tujuan-tujuan pengendalian atas pengolahan sebagai berikut. Pertama, untuk mencegah pemrosesan terhadap file yang tidak sesuai, sehingga diperoleh kepastian atau jaminan bahwa apabila file yang hendak diproses adalah file piutang dagang, maka hanya file itu yang akan diproses, bukan file hutang dagang. Untuk mendeteksi kesalahan dalam manipulasi data. Kemudian, untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan yang disebabkan atau dibuat oleh operator. Teknik-teknik dari file controls adalah: pertama, penggunaan label eksternal. Label eksternal biasanya digunakan untuk terhadap pita, disk, dan file-file kartu seperti halnya dengan pemberian nomor dan nama atau indeks pada buku-buku perpustakaan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa label eksternal seharusnya tidak secara jelas mencantumkan keterangan nama file tersebut, sehingga apabila seorang ingin mengambil file tersebut, maka ia tidak akan terlalu mudah untuk mengetahui bahwa suatu hal berisi pita video tertentu. Yang kedua, dengan penggunaan label internal. Selain label eksternal, file juga diberi label internal yang hanya dapat dibaca dengan bantuan komputer. Untuk itu diperlukan adanya program aplikasi untuk menguji header dan trailer label internal tersebut. Ketiga, teknik logout. Dalam sistem online, sering digunakan teknik ini yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pemutakiran data secara simultan oleh beberapa pemakai secara sekaligus. Artinya, apabila seseorang tengah memutakhirkan data, maka meskipun data yang digunakan adalah online, akan tetapi pemakai lainnya tidak dapat mengupdate data yang sama. Keempat, teknik rekonsiliasi. Teknik ini mengaitkan dan menghubungkan jumlah record sebelum perubahan, setelah perubahan, dan jumlah perubahan itu sendiri. Laporan yang isi dari file induk sebelum dilakukan pengubahan dan sesudah dilakukan pengubahan perlu dibuat dan harus ditelaah oleh supervisor. C. Pengendalian atas keluaran. Pengendalian atas keluaran output control dimasukkan untuk menetapkan bahwa data yang diproses adalah lengkap, akurat, dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak serta tepat waktu. Tujuannya adalah, menurut IAI, pengendalian ini dimasukkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa: pertama, hasil pengolahan adalah cermat. Akses terhadap keluaran dibatasi hanya bagi karyawan yang telah mendapat otorisasi. Keluaran yang disediakan secara tepat waktu bagi karyawan yang telah mendapat otorisasi semestinya. Sementara itu, output control pada sistem online dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa keluaran yang diterima oleh satuan usaha adalah tepat dan lengkap, diklasifikasikan dengan benar, serta didistribusikan kepada pegawai yang mempunyai otorisasi. Kedua, teknik output control. Teknik yang pertama adalah rekonsiliasi keluaran dengan masukan dan pengolahan. Akan diperoleh jaminan bahwa masukan telah diproses dengan benar, sehingga hasilnya juga benar. Rekonsiliasi harus dilakukan oleh control group dan departemen pemakai dengan menggunakan laporan rekonsiliasi yang telah terprogram, ataupun secara manual dengan cara membandingkan jumlah di dalam keluaran dengan jumlah pengendalian masukan. Di samping itu, transaction log secara reguler harus dibandingkan dengan catatan transaksi pada setiap alat keluaran. Kedua, penelaahan dan pengujian hasil-hasil pemrosesan. Penelaahan, penyelidikan, dan pengendalian terhadap laporan-laporan tentang ketidakberesan yang terjadi atau exception reports yang biasanya dilakukan oleh control group. Pembandingan keluaran dengan dokumen asalnya. Penelaahan secara hati-hati terhadap daftar revisi file-file induk yang biasanya mencakup pencarian terhadap pos-pos yang tidak biasa atau tidak normal. Ketiga, pendistribusian keluaran. Keluaran hanya didistribusikan kepada para pemakai yang memperoleh otorisasi. Pendistribusian tersebut harus dilakukan secara tepat waktu, serta
hanya keluaran yang diperlukan saja yang didistribusikan. Keempat, record retention, yaitu dengan menjaga jangka waktu pencatatan tertentu untuk menjaga keamanan keluaran, menghindari rekonstruksi yang tidak perlu terhadap file, mengurangi biaya perlengkapan atau supplies dan bahan bagi departemen EDP, untuk mengendalikan keluaran-keluaran yang sudah tidak diperlukan lagi, atau laporan yang sudah tidak dipakai lagi harus dihancurkan. Jadi udah tahu apa itu General dan Application Control? Ketika sistem komputerisasi telah berkembang pesat, pengendalian adalah suatu kebutuhan. Ketika keyakinan pengolahan data secara elektronik dipertanyakan, General dan Application Control menghadirkan jawaban. Agar semua berjalan sebagaimana mestinya. General Application Control. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini